Banyak sekali nih yang meminta penjelasan berkaitan dengan evaluasi peralatan. Pertanyaan tadi mengaitkan gitu ya dengan metode pelaksanaan, maka tentu ada 3 juga nih kriterianya. Namanya peserta dan Pokja itu sendiri yang seharusnya memahami bagaimana tata cara evaluasi kan gitu ya. Banyak juga yang nggak paham dengan ketentuan membandingkan itu. Iya. Selamat pagi nih Pak Eri. Selamat pagi. Kita pagi di hari Rabu nih ya. Kayaknya nih masalah pengadaan nggak bakal selesai-selesai nih Pak Eri. Ya, namanya kalau kita bicara tentang pengadaan itu kan pasti setiap hari mungkin ya, pokoknya selalu rame lah gitu. Ini ada pertanyaan nih. Ini banyak sekali nih yang meminta penjelasan berkaitan dengan evaluasi peralatan. Khususnya ketentuan yang menyatakan bahwa jika peralatan yang ditawarkan peserta berbeda dengan dokumen pemilihan itu misalkan. Oh gitu. Terus kemudian Pokja membandingkan produktivitasnya dengan peralatan tersebut antara peralatannya dengan metode pelaksanaannya. Kemudian setahu saya nih, kalau dokumen menetapkan A, maka peserta harus menawarkan A. Nah, itu gimana tuh jelasannya? Ya, kalau kita bicara tentang peralatan gitu ya, tentu kita akan bicara juga dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dituangkan dalam dokumen pemilihan. Namun kemudian karena pertanyaan tadi mengaitkan gitu ya dengan metode pelaksanaan, maka tentu ada 3 juga nih kriterianya. Yang pertama adalah bagaimana kesesuaian tahapan urutan pekerjaan dengan metode kerja. Yang kedua adalah kesesuaian peralatan utama dengan metode kerja, kan gitu ya. Dan ketiga adalah kesesuaian spesifikasi dengan metode kerja. Di sini ini juga saya sampaikan banyak juga sih sebenarnya yang namanya peserta dan Pokja itu sendiri yang seharusnya memahami bagaimana tata cara evaluasi kan gitu ya. Banyak juga yang nggak paham dengan ketentuan membandingkan itu antara peralatan dengan metode ini. Kita sebelum membandingkan kita harus melihat dulu kesesuaian peralatan yang disampaikan. Contoh nih biar simpel saja. Misalnya PPK menetapkan truk. Truk. Atau mungkin dump truck lah, dump truck. Kan tahu dump truck kan? Contoh dump truck. Dan kedua adalah nyata peserta menyampaikan dump truck juga nih. Kan gitu nih. Tapi buktinya adalah light truck. Oh, beda. Ya, dengan konsep seperti itu, nggak bisa membandingkan. Karena apa yang diusulkan harus berbeda dengan bukti kepemilikannya. Nah, yang dimaksud dengan ketentuan bahwa apabila jenis kapasitas dan jumlah peralatan berbeda, maka dibandingkan dengan metode pelaksanaan untuk memastikan produktivitas peralatan tersebut. Tapi yang terjadi tadi contohnya, tadi kan disampaikan PPK dump truck kayak gitu ya. Penyedia itu kan sering copy paste nih. Dia buat dump truck juga. Tapi bukti kepemilikannya light truck. Nah, ini selalu diyakini bahwa dia menyampaikan alat yang berbeda. Itu salah, itu keliru. Yang benar itu peserta kalau menyampaikan light truck, buatlah light truck di dalam isian peralatan. Baru buktinya adalah light truck. Nah, ketika itu sudah sesuai, baru Pokja akan membandingkan apakah dump truck ini bisa digantikan oleh light truck. Gitu ya. Betul. Jadi jangan campur adukan dulu. Jadi ada peserta penyedia gitu ya. Oh, saya kan menyampaikan alat yang berbeda. Boleh dong ada ketentuannya. Boleh. Tapi kita lihat dulu kesesuaian. Kalau kita misalnya dia bilang berbeda, kita membandingkan dengan bukti kepemilikannya saja, berarti dia nggak menyampaikan isian peralatan light truck kan gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan ada dump truck yang sampaikan tadi ya, itu kan nggak berbeda dengan PPK. Betul. Nah, itu yang harus benar-benar dipahami dulu. Jangan dulu membandingkan, tapi lihat dulu kesesuaiannya gitu. Tapi kan harus disampaikan juga ya bahwa kalau emang dia punya light truck, sampaikan aja ada light truck. Itu yang benar. Nggak apa-apa, dump truck sama light truck kan berbeda sebenarnya barangnya ya. Walaupun nanti fungsinya sama. Tapi fungsinya ini pun sama, apakah bisa juga melaksanakan metode kerja? Karena bisa saja kan muatannya lebih besar, lebih kecil. Ya gitu. Lebih gampang misalkan kita mintanya truk, dia punyanya pickup gitu kan. Tidak boleh kalau tidak disampaikan. Artinya kalau misalnya PPK truk, peserta pick up boleh aja asal si menyampaikan pick up dulu. Menyampaikan itu kan yang penting. Jangan usulannya tadi truk dump truck ya. Tetap ditulis di dalam truk. Tapi bukti kepemilikannya pick up. Nah, itu nggak sesuai. Jadi carilah kesesuaian dulu, baru bandingkan apakah pick up ini bisa menggantikan dump truck atau truk. Nah, itu yang benar. Oke. Wah, jelas nih ya, udah jelas nih. Harus begitu. Tapi
Yang perlu saya tanya ini Pak, lagi satu ya. Pokja kan banyak nih yang tidak memiliki basic teknis nih, basic teknis. Bagaimana Pokja dapat membandingkan perbedaan itu jika dimungkinkan? Nah, itu ini yang terpenting Ya, ini. ya, ya. Kalau kita melihat Pokja itu kan ada dari dokter gitu ya, di apa namanya komputer gitu ya. Jadi, jarang juga yang memiliki basic untuk teknisan. Nah, di sini juga jelas ya bahwa kalau kita mengacu ke aturan Permen PU lah 22 tahun 2018 ataupun di Perpres sendiri bisa didampingi tenaga ahli hitung teknis ya. Jadi Pokja juga saya harapkan jangan artinya melakukan apa namanya penilaian itu tanpa ada pendampingan dari kapasitas yang memiliki tentang teknis seperti Contohnya? konsultan perancangan juga bisa. Misalnya OPD nggak memiliki tim teknis gitu. Artinya keputusan apapun itu mutlak harus ada penjelasan teknis gitu. Jadi harus ada yang mendampingi lah, yang lebih ahli betul, juga betul. ya. Agar nanti pada saat kita ditanya kenapa memberanikan diri padahal kan Anda hanya PBJ tidak tahu teknis ya. Ya kami sudah mendapatkan pembahasan dan penjelasan teknis dari konsultan perancangan misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk dapat konsultan perancangan itu dari mana Pak? Ya, itu tugasnya mereka waktu Bukan, misalnya kita sebagai seorang PBJ mau cari konsultan perancangan. itu sudah ada tugasnya 5% ya kalau kita bicara tentang tugasnya masih dalam tender ya membantu Pokja gitu ya. Jadi memang kewajibannya konsultan harus hadir pada saat memberikan penjelasan teknis. Ya, Gitu, terima kasih nih Pak penjelasannya. Saya cukup punya 2 pertanyaan Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak.